Selamat pagi USA, selamat sore di bagian Eropa, dan selamat malam. Ini baru jam 9:30 ya di sana ya? Benar ya? Atau saya yang salah nih? Benar. Benar, sip. Oke, kali ini acara dadakan kita gebukin maling. Seperti biasa, duet sang penggugat dan Dewi Bulan. Kali ini kita yang lembek-lembek aja deh ya. Kita santai ya. Kita agak relax sedikit ya, nggak keras seperti biasanya. Kita akan menikmati sajian yang enak lah didengar, enak dinikmati gitu ya. Ayo panggil teman-temannya, jangan lupa di like dulu. Yang belum subscribe, di subscribe dulu. Jangan lupa ya di-share, karena ini adalah tayangan yang enak dilihat gitu ya. Tidak akan bikin shock, pokoknya santai aja. Ya Gat ya? Iya, betul Kuncinya sekali. seperti itu. Nah, sekarang kita langsung aja kali ya.
Kita langsung aja ya, atau saya mau ini dulu, mau pembukaan dulu. Pembukaan, omelin dulu, omelin. Omelin ya, lu Kristen yang melarang berapologet, pendeta-pendeta yang takut berapologet, jangan jadi pendeta lo. Udah, diem aja. Ya, biarkan kita berapologet. Aku marah ini pendetanya nih. Kalau pendeta-pendeta yang takut karena tidak mampu berapologet, melarang umat-umatnya, jemaat-jemaatnya untuk berapologet, udah jangan masuk-masuk ke WAFM. Jangan berapologet. Nah, besok-besok pendetanya yang mu'alaf. Jemaatnya pada mu'alaf karena mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak tahu bagaimana mereka mempertahankan iman mereka. Bagaimana mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan konyol dari umat sebelah. Pendeta-pendeta sekarang tidak mempersenjatai jemaat-jemaatnya dengan apologet. Sudah waktunya pendeta-pendeta untuk bangun dari tidur siangmu yang kelamaan. Makanya kalian gemuk, gendut, kebanyakan penyakit, cepat mati. Gue serius nih ngomong nih. Apalagi, kalian ini negeri 62 yang katanya negara Pancasila, negara demokrasi. Mana nih pemimpin-pemimpin nih? Melihat gereja digusur. Gereja digusur, gereja sudah besar, sudah bangun besar, digusur. Hanya karena masalah sepele. Oh, kurang lengkap ini dokumennya. Kenapa tidak minta pendetanya, pengurusnya untuk melengkapi dokumen? Jangan main gusur aja. Gimana kalau musola tetangga gue nih, musola yang ada di lingkungan gue, yang di Mampang itu, yang tidak ada izin IMB-nya, gusur aja. Gimana perasaan lu? Musola-musola yang ada di Indonesia, masjid-masjid yang ada di Indonesia, banyak yang tidak ada izinnya. Tanah-tanah wakaf yang diwakafkan oleh Pak Haji, itu banyak yang tidak punya izin, tidak ada IMB-nya, bahkan tidak bayar pajak. Apalagi? Kalian jangan cuma mewek, jangan cuma diem. Do something. Sudah waktunya ini Kristen-Kristen yang tidur siang kelamaan untuk bangun. Mari belajar bersama kami di WAFM Group. Di Zoom kami buka 24 jam. Satu-satunya Zoom yang buka 24 jam di WAFM. Kami dari Amerika. Kami dari luar negeri. Dan saya bukan warga negara Indonesia. Tapi saya sedih melihat kondisi Indonesia. Terutama dalam hal toleransi. Ini baru pemanasan ya Bapak-Bapak Ibu-Ibu. Ini baru Dewi Bulan yang ngomong. Nanti tunggu sang penggugat yang ngomong. Apa telur asin? Enak, telur asin. Makan pakai sayur. Ya, itu cuma pembukaan yang manis-manis saja dari Dewi Bulan. Silahkan Pak Penggugat, karpet merah untuk Anda. Aduh, gaya suaranya nggak enak amat sih Bu ya. Ya, oke. Shalom semuanya yang di live YouTube ya, yang nonton sekarang ataupun yang nanti akan nonton ya. Nah, topik kita hari ini adalah yang kafir boleh dimakan. Dimakannya dalam arti bukan dimakan metafora ya. Dimakan beneran. Bro. Maksud lu kambing kafir, sapi kafir gitu ya bro ya? Iya, pokoknya kafir. Atau ayam kafir gitu ya? Ayam kafir boleh dimakan gitu. Betul. Ya? Kodok kafir dimakan. Gitu. Yang gak sholat pun itu kafir Bu. Yang tidak melakukan sholat itu pun kafir.
dihitung sebagai kafir dan mana boleh ada dimakan. kambing sholat, bro? Kambing kawin, kambing bro. nggak bisa sholat. Oh iya benar-benar. Kambing nggak bisa sholat, tapi kalau orang kan bisa. Orang yang kayak kambing ya boleh dimakan, ya. Oke. Nah, Yang ya. kayak ini, yang di foto ini boleh dimakan. Nggak tahu ya, sebentar. Oke, kita lihat aja daripada kita ngomong ngelantur-ngelantur ya. Oke, kita kasih lihat videonya ya. Ini bukan video saya bikin ya. Coba kita nonton baik-baik. Ada suara nggak? Halo? Nggak ada. Nggak ada suara, nggak ada. Nggak ada suara. Nggak ada. Oke, sebentar. Oke, nggak ada suara, kita ulang ya. Tadi ya. Kita coba ulang lagi, sekali lagi. على الفقر ونأخذ نساءهم سبايا. والله يا سيدي الحويني ما جاب حاجة من عنده، يعني هذا الكلام بيتدرس للعيال اللي في الأزهر. Diajarkan pada anak-anak di Al-Azhar ya. Nah, kita lihat. Ya, ini mesti diterjemahkan pelan-pelan, bro. عند نشر هو ده الإسلام بقى اللي بيدرسوه للعيال نشر دلوقتي. الإسلام ما هو ماشي لما النهارده لما بيدرسوا لهم الكلام ده دماغهم ما بتستحملش. Jadi kalau diajarkan sama anak-anak ya, ini otaknya udah nggak bisa yang namanya menerima peradaban. Nih kata yang baju coklat ya, yang baju coklat ngomong. الحضارة Pelan-pelan, bro. يتكلموا معانا بحكم الأموال. Nah, ya memang pelan-pelan Bu. Ini kan satu-satu. Ya. Daripada mereka berbicara soal isu yang oleh kematian segala macam zaman dulu ya, dari 1000 tahun yang lalu, ya. بتوع زمان اللي من سنة 1000 سنة فاتت ويقهرونا وإلا ما نبقاش مسلمين زي ما قالت. Nah, mereka memaksakan itu sama kita, ya. Atau kita tidak dianggap sebagai Muslim. Nah, misalnya seperti si Al-Huwaini, ya. Dia bilang sama kita begini. دلوقتي طالما أنا مش سني أبقى كافر مع إن أنا لا سني ولا شيعي ولا أي حاجة. Selama saya bukan Sunni, saya itu tetap kafir. Walaupun faktanya saya bukan Sunni, bukan Syiah atau sekte-sekte lain, ya, saya tetap kafir. وأنا قلت له ليه أنا مش سني ولا شيعي. ربنا سبحانه وتعالى قال إنه ربنا لا يأمرنا بإنه إلا إن إحنا نكون ربانيين نعبد الله واحد. Jadi Allah hanya memerintahkan menyembah Dia, titik. Jadi nggak ada urusan sama sekte-sekte. Ini menurut yang baju coklat, ya. بس شوف كمان من ضمن اللي بيدرسوه للعيال. Dengar apa yang diajarkan pada anak-anak, ya. Dikatakan begini, ya. Kami diizinkan untuk memakan daging daging manusia yang sudah mati dalam kondisi tertentu. Ya, kita lihat. بيقول وحيث جوزنا أكل ميتة الآدمي يعني ممكن يأكل آدمي بس في حالة الاضطرار لا يجوز. Ya, daging manusia yang mati itu tidak boleh dimasak, tidak boleh digiling, ya, untuk menghindari haram. Ya, daging manusianya tidak boleh dimasak, tidak boleh digrill, dihancurin gitu loh. Nggak boleh. Untuk menghindari haram. Ya. طبخها ولا شيئها لما في ذلك من هتك حرمات بعد هياكلوا بس ما. Jadi dia diizinkan untuk memakannya tanpa dimasak atau digiling, dihancurin dagingnya. Ini ngomong daging manusia ya. Bukan daging kambing ya. Nah. يسلقوش ولا يشويه ويتخرج في ذلك بأن أكله نيئا وغيره وله قتل مرتد
Dan dia boleh membunuh orang murtad dan memakannya. Ulang. Dia boleh membunuh orang murtad dan memakannya. خلي بالك وله قتل مرتد وأكله وقتل تارك أيوة يعني يقتل بني آدم. Ditanya, dia nanya orang ini yang baju abu-abu ini. Maksudmu ya membunuh manusia kemudian digiling dan dimakan gitu? آدم وياكله وياكله. عشان جعان لا لا لا. ومش Ya karena dia lapar. Oh, enggak katanya. Bukan hanya itu, kata yang baju coklat. Lihat. كده وبس. ده بيدرس عندنا في الازهر. بص يا Apa ini diajarin begini di Al-Azhar? Tanya. سيدي الازهر الشريف قطاع المعاد. Dengar ya. Al-Azhar Al-Sharif. Ya. Jadi kayak semacam pimpinannya. Ya. Pimpinan dari Universitas Al-Azhar ini. Ya. Administrasi buku, perpustakaan, dan lain-lain. Dan pengajaran juga. الازهريه الاداره المركزيه للكتب والمكتبات والوسائل التعليميه الاقناع في حل الفاظ ابي شجاع للصف الثالث. Untuk tahun ketiga SMA. Ya. Ini untuk tahun ketiga SMA. Jadi ajarannya diambil dari halaman 256 dan edisi tahun ini katanya. الثانوي والكلام ده صفحه 256 السنه دي. يا شيخ الازهر. Nah, jadi yang baju abu-abu ini ngomong, ya, kepala sekolah Al-Azhar ya, mufti dari Egypt ya, jadi mengingatkan supaya bangkit gitu loh, sadar gitu, ya. السنه يا دي مفتي الجمهورية يا وزير الأوقاف صح النوم الكتاب اللي بيدرس لطلبة ثانوية عام. Jadi buku ini yang diajarkan untuk anak-anak SMA ya mengatakan begini. Ya. Siapa yang tidak sholat ya bisa dihancurkan dagingnya, digrill, dipanggang, boleh ya, bisa dibilang panggang. Kemudian dimakan ya. Habis dipanggang, dimakan cuy. أما في كلام إنه تارك الصلاة يتم شيء وأكله. أكله ثم شيء ثم أكله. Ya, tuh lihat. Ya. Bunuh dia, panggang dia, dan makan dia. Boleh. Itu diajarkan di Universitas Al-Azhar. Ya. Itu kata video ini loh, bukan kata saya loh ya. Jadi jangan salah tanggap. Ya. Kalau memang videonya begitu, diterjemahkan, saya terjemahkan begitu. دون الرجوع للحاكم. الرجوع للحاكم يعني ده يعني أرض. Artinya, ya. Ini apa nih Bu artinya Bu? Halo. Bude. Nyaut. Iya, ini apa? Artinya coba. This This means means that this is a fertile ground. Itu tanah yang subur. Aduh. Untuk establishment. Jadi untuk kalau ini kan bukan establishment government. Jadi untuk pihak-pihak yang berkepentingan. Tapi bro, ada hubungannya loh dengan penebus dosa loh mereka itu. Nggak ada urusan Pak ya. Nggak ada urusan Pak. Tolong diam. Ntar. هي خصبة لإنشاء جماعات بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعمل الكلام ده. بص يا سيدي وله قتل الزاني المحصن Lihat ya. Dan juga dengar ini ya. Dia boleh membunuh ya penjina yang sudah married. Ya. Pejuang yang give up praying, jadi nggak sholat lagi, ya. Dan siapapun yang memberi hukuman محارب وتارك الصلاة ومن عليه قصاص وإن لم يأذن الإمام. Bahkan jika imam ya tidak memberikan izin untuk pembunuhan, untuk membunuh ya.
تمام في القتل. خلي بالك يعني دول بيسمحوا للناس انها تقتل الناس. Ya. Jadi Ya, di artinya buku apa? ini berarti mengajarkan bahwa orang boleh membunuh orang lain hanya karena tidak sholat, hanya karena bukan sunni, hanya karena tidak mengikuti anjuran yang ada di buku ini. For God's sake, demi Tuhan, demi Tuhan, ini nih ajaran yang diajarkan di Al-Azhar. Iya ya. Jadi saya minta orang dari Al-Azhar ya untuk mengklarifikasi hal ini. Nah, teman-teman, ini yang diajarkan di sekolah-sekolah Islam di Palestina, di Mesir, ya, di Middle East, ya. Makanya mereka tuh anak-anak kecil mereka sudah angkat senjata, sudah main dudu. Itu senjata beneran ya. Ada pelurunya ya, bukan mainan-mainan kayak kalian mainan dari kayu, dari plastik. Ya kalau dipencet ya bukannya dudu tapi cerot. Itu isinya air maksudnya. Jangan kemana-mana mikirnya ya. Itu. Iya. Ya. Ya betul. Jadi beda ya. Beda. Oke, kita lihat lagi lanjutannya apa. يا شيخ الازهر ده يا جماعه دي جيبوا لنا المناهج. حد من مشايخ الازهر. Udah habis. Berarti dia minta klarifikasi dari Universitas Al-Azhar itu ya. Nah, artinya apa? Ya kalau yang namanya kayak begitu ya bikin sendiri deh. Temen lu kagak sholat, boleh lu makan. Ya toh? Halal caranya. Jangan lupa dibakar dulu. Dipanggang dulu. Dipanggang ya. Lalu Al-Azhar Indonesia Ya. gimana cerita itu? Kita nggak ngurus Al-Azhar Indonesia, Pak. Nggak ngurus. Yang Indonesia punya nggak usah diurusin. Ngapain diurusin? Ya. Level rendah gitu kita nggak main, Pak. Sorry. Nggak main yang level di bawah begitu. Yang ketek-ketek. Gitu ya, Bu ya. Dan itu adalah wajah Islam yang sebenarnya. Kenapa saya bilang begitu? Karena saya pernah ada di dalam situ. Ya, dan saya mau minta pernyataan saudara-saudara Muslim. Tolong ketik di live comment bilang gini. Ulama Mesir goblok-goblok gitu. Gua lebih pintar dari ulama Mesir. Gitu. Ya. Enggak, saya juga mau minta pertanggungjawaban Departemen Agama, terutama agama Islam. Ya, terutama agama Islam. Kok ajaran yang benar di Islam tidak ditetapkan di Islam, di negara Anda nih? Ini kan Mesir sebagai apa ya? Sebagai kompas kitab kalian kan? Quran ini kan dikeluarinya kan di Mesir kan? Di Mesir dulu kan 1924 konferensinya kan di Mesir kan? Berarti kan Iya, betul. Kiblat kalian Quran ini kan dari Mesir kan? Lalu kenapa kalian nih Islam nih Departemen Agama yang Islamnya kenapa tidak diperintahkan untuk melakukan ajaran Islam yang sebenarnya? Kenapa? Nah, berarti kan Anda bertentangan dengan ajaran agama sendiri. Dan ketika Anda melakukan ajaran agama Anda bertentangan dengan negara Anda sendiri, yaitu Pancasila. Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Dengan kata lain, Islam seharusnya dikeluarkan dari muka bumi Indonesia. Islam seharusnya di-ban, tidak diperbolehkan untuk ada di muka bumi Indonesia. Anda ngejar-ngejar PKI, komunis. Justru orang-orang komunis, orang-orang yang ateis, yang tidak mengaku adanya Tuhan, lebih beradab daripada Islam. Di negara saya ini, banyak sekali ateis, mayoritas sudah ateis. Tapi mereka masih punya adab. Orang-orang ateis ini nggak ngawinin anak kecil. Ya, orang-orang ateis sekali lagi tidak sodomi bocil, tidak sodomi bayi-bayi, tidak mengawini bayi, tidak menikahi bayi. Tapi kalian di Islam
menikahi bayi, baru ceprot sudah dinikahin, ini istri saya. Nah, dengan kata lain, orang yang Anda tuduh PKI, itu lebih beradab daripada Anda. Halo Pak Ustadz, nggak usah munafik deh ya. Cuma karena duit dan karena pamor, kalian malu mengatakan hal ini. Itu Yusuf PI, lu tuh munafik. Lu tuh demi duit aja, duit, demi pamor, demi duit. Gue tahu lu. Lu kan baru naik daun lu. Cuma gara-gara lu debat sama Sofia tuh lu jadi naik daun kan? Emang itu kan yang lu cari kan? Subscriber. Karena memang cari makan dari YouTube itu enak. Tapi kita nggak cari makan dari YouTube. WAFM tidak cari makan dari YouTube. Kalian ini yang cari makan dari YouTube. Ustadz, kalau tidak suka dengan pernyataan saya, cari saya. Laporkan saya ke polisi. Laporkan saya ke Bareskrim. Laporkan saya ke polda-polda kalian. Laporkan saya sebagai ini penista agama. Kalian bisa apa? Kalian tangkap teman-teman kami, apologet yang sopan di Indonesia, hanya karena mereka menyingkapkan kebobrokan Nabi kalian. Sekarang kita berpikir. Mikir dong. Kalau kalian nggak percaya, cari tahu sendiri. Saya justru menyarankan kalian jangan mudah percaya dengan apa yang kami katakan. Cari sendiri. Find out for yourself. Deng. Ya teman-teman, gue punya cerita nih. Ini waktu almarhum suami masih hidup ya. Kita lagi nonton video-video yang seperti ini, yang sadis-sadis ya. Karena kan dulu belum banyak di-ban oleh YouTube kan video-video sadis. Kita buka video itu di Instagram, kita buka di Twitter, itu pemotongan-pemotongan pemisahan kepala gitu kan. Video-video yang kita nggak akan berani tampilkan di YouTube karena sudah menjadi community guidelines di YouTube ya, tidak menampilkan hal-hal yang kekerasan. Ya padahal kami hanya menyontohkan saja. Juga mendapat edaran-edaran seperti pictures ya di email kami juga. Ya, mereka ini benar-benar loh melakukan apa yang tadi yang dari Al-Azhar itu. Jadi mengapa banyak anak-anak kecil hilang di Middle East? Ya setelah mereka dipakai, ya mereka juga memang dimakan. Saya nggak mau terlalu grafik dan menceritakan, tapi tolong Anda cari tahu sendiri. Ya. Itu aja dari saya. Nanti kalau kekerasan dibilang saya jutek. Ya. Katanya babi haram, tapi kok manusia bisa halal dimakan ya? Ini namanya sepertinya kanibal ya, kanibal. Ini mengajarkan kanibal ini bisa memakan sesama manusia sepertinya saya dengar-dengar tadi. Ya selama manusianya kafir bro. Kalau nggak sholat itu sudah dikategorikan kafir. Jadi boleh dimakan. Berarti hanya karena kafir, hanya karena tidak sholat sepertinya. Memang pernah saya dengar satu hadis yang mengatakan apabila orang tidak sholat ya, tidak sholat, Nabi itu akan menyuruh pasukannya untuk membakar rumah orang yang tinggal yang ketinggalan salat ya katanya ya, atau membunuh orang yang mengganti agamanya, tetapi dimakan ya. Saya rasa
masih belum pernah saya dengar gitu loh. Tapi kok dimakan ya? Dimakan apa? Berarti mereka ini pemakan manusia ini. Apabila nanti dia, jangan-jangan nanti ketika dia lapar nanti ya kita juga jangan-jangan dimakan juga ya. Ya. Halal. Saya jadi Halal, bingung. Pak, halal, Pak. Jadi bingung saya karena ini kanibal ini sepertinya ini diajarkan pula di SMA tadi katanya, di SMA. Nah, apabila misalnya katakanlah dari satu kelas siswa itu jumlah 42 orang misalnya dalam satu kelas. Lalu katakanlah seperempat dari situ nanti ketinggalan sholat. Ya. Habis dong lama-lama orangnya. Atau jangan-jangan jadi mereka ini nanti jadi pemburu manusia. Ya supaya jangan lapar kan mereka ini jadi pemburu manusia nanti. Untuk dimakan. Dicarinya nanti apalagi nanti dia datang nanti ke tempat yang non-muslim kan. Negara-negara non-muslim. Lalu mereka ini nanti akan memakan manusia. Bahaya nih. Gak masuk akal saya ini. Babi haram. Tapi manusia kok halal. Dimakan. Jangan ngomong masuk di akal, Pak. Memang tidak ada yang masuk di akal di situ ya. Jadi akhlak orang yang ateis sekalipun akan berpikir keras. Saya tidak akan mau makan manusia. Ya, itu orang ateis. Lah ini yang beragama malah makan manusia. Gara-gara apa? Tidak sholat. Ya, gara-gara dia tidak satu sekte. Misalnya yang satu Sunni, satu Syiah. Ya, yang Syiah boleh makan Sunni gitu ya. Ya. Jadi makanya saya katakan dari kemarin-kemarin itu saya katakan. Seharusnya agama ini menjadi agama terlarang di seluruh dunia. Ya. Saya ingatkan sekali lagi. Agama ini harusnya sudah menjadi agama terlarang di seluruh dunia. Ini siapa dari tadi bolak-balik mulu Ya. Orang-orang seperti itu urusan kohos lain aja. Enggak, ini suaranya nggak bisa dihilangin, Bu. Nggak ting-tong gitu. Mengganggu aja. Bisa gue hilangin. Tapi masalahnya itu ntar kohos pada enggak. Kalau nggak ada yang tentang-tentong nih, gue beresin deh. Enggak, maksudnya selama live aja. Nanti balikin. Ya, jadi selama kita masih menyebut diri kita manusia, tapi perilaku kita seperti kanibalisme, ya, apalagi dengan berkedok sebuah agama, mendingan gak usah beragama sekalian. Ya. Masih jauh lebih mulia yang tidak beragama itu. Masih jauh lebih berakhlak yang tidak beragama itu. Daripada kalian beragama, tapi boleh makan sesama manusia. Makan bukan berarti yang dalam arti metafora ya. Makan tuh kayak dipanggang ya. Habis dipanggang boleh dimakan, ditelan, makan dagingnya. Ya. Jadi kalau mau tampilin video-videonya seperti itu, saya banyak. Masalahnya boleh apa enggak sama YouTube? Kan begitu. Ya. Pasti nggak boleh. Ya. Dan pasti yang RT 6 sebelah itu nih, yang becek ini masih kepanasan. Rame-rame pasti langsung ngelaporin. Iya. Kan mereka berani cuma report, lapor doang. Kan mereka Allahnya tidak berdaya. Nah, itulah ya. Jadi kalau ada Tuhan yang kasih perintah seperti itu. Oh, Tuhannya nggak kasih, tapi ulamanya yang kasih. Berarti ulamanya yang patut dipertanyakan. Jangan-jangan dia nggak Islam. Ya. Jangan-jangan dia bukan manusia, dia alien. Jadi daging manusia itu makanannya dia. Gua rasa sih begitu. Ya. Ini udah biadab namanya. Aduh, bukan gini. Binatang saja, anjing, ketika melihat temannya sesama anjing
mati, tidak mau anjing itu memakan apa temannya anjing, nggak mau. Ini manusia loh, manusia memakan manusia. Waduh, ah, nggak nggak sanggup deh, nggak sanggup memikirkan kalau manusia memakan manusia. Ya, nggak ngerti. Katanya agama rahmat lil alamin, tapi kok memakan manusia ya? Dan diajarkan pula itu di sekolah, di SMA yang sudah bisa memikirkan, bukan taraf SD, bukan taraf apa yang yang diajarin, tapi taraf SMA. Dan itu akan nanti diterapkan ketika mereka nanti dewasa gimana. Lalu mereka itu nanti akan mempraktekkan sesuai dengan yang diajarkan. Karena bagaimanapun apa-apa yang diajarkan di sekolah itu akan dipraktekkan di dalam kehidupannya sehari-hari nanti. Lalu mereka ini akan menjadi kanibal. Seperti yang saya katakan tadi, anjing saja atau singa tidak akan mau memakan. Itu singa itu sudah binatang apa yang ganas lah istilahnya. Tapi singa tidak mau memakan bangsanya singa, tapi ini manusia. Manusia memakan manusia. Sudah lebih binatang dari binatang. Iya. Jadi gini Pak Safi ya. Beberapa waktu yang lalu kan kita sempat nonton di YouTube juga. Ya. Anak TK diajarin cara motong ke leher ayam tuh. Ada tuh videonya kan. Iya. Nah, itu sebenarnya baru awal-awalnya doang, ya. Nah, lama-lama nanti diajarin gimana cara potong leher kafir. Jadi dilatih dulu, biasakan melihat darah gitu loh. Nanti lama-lama kepala orang dipotong lehernya. Itu anak TK loh ya, kita ngomong anak TK ya. Bukan ngomong orang dewasa, bukan. Taman kanak-kanak diajarin seperti itu. Indonesia mau jadi apa? Apa ada harapan? Kalau itu mau diajarkan di Indonesia mau diapain? Pemerintahnya diem aja gimana? Ini seharusnya udah bisa dihilangkan dari Indonesia ini. Agama ini sudah tidak sesuai, budaya pun ya, dengan budaya pun dibandingkan dengan agama ini sudah tidak layak di Indonesia. Memakan sesama manusia hanya karena tidak sholat. Katanya rahmat lil alamin. Aduh. Ya, ngerti, jadi waktu TK ya anak-anaknya diajarin gimana caranya potong leher ayam. Oke. Nanti udah agak gedean gimana caranya potong leher kafir. Nanti udah gede banget gimana caranya makan daging orang kafir. Terus pasti begitu, tahapannya pasti seperti itu. Kita tinggal lihat aja, nonton aja kita permainan mereka. Ya. Makanya mereka kalau dengar lagu-lagu gereja atau ngeliat gereja kepanasan. Kompor kepalanya meletup langsung, berasap di kepala. Ya. Dengar lagu gereja dibalasnya pakai sholatullah. Nah, ya enggak? Tapi yang panas mereka. Ya dah, kita tetap nyanyi, mereka panas. Bubarin. Nah, kayak begitu mereka. Itulah rahmatan bil kelamin. Al-amin. Bil kelamin, gue salah ngomong dah tuh lah. Ya, gitu aja Bu Debi. Ya, saya rasa pesannya udah cukup. Ya. Iya, seharusnya sepepas seperti yang Bu Debe tadi bilang. Di mana para pendeta tidak mau berbicara selama ini? Mengapa mereka tidak mau berbicara? Mengapa mereka tidak mau membuka hal-hal yang seperti ini? Yang katanya agama yang lurus ternyata sangat mengerikan. Lalu mereka para pendeta hanya diam saja ketika diperlakukan. Hanya untuk mencari aman. Cari aman itu. Para pendeta takut berapologet. Pertama cari aman. Kedua cari duit. Kalau mereka yang ketiga mereka memang tidak punya kemampuan untuk berapologet.
Nah, kalau mereka berbicara, APBN nggak kebagian. APBN untuk agama Kristen, ya, yang di Departemen Agama tuh mereka nggak kecipratan, enggak. Hilang udah itu. Saya deh. Makanya pada diem, ya. Nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Jam tangannya Rolex, ya kan? Nggak boleh begitu, nggak boleh begini. Rumahnya mewah, ya kan? Nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Nggak taunya pendetanya selingkuh. Nah, yang sudah bayar tuh. Itu kurang ajar tuh pendeta tuh. Untung udah dihukum. Kalau enggak tuh gue geplak palanya. Bener. Kita yang Ya. di sini yang jadi ujung tombak, ya, jadi ujung tombak di yang barisan terdepan, malah mereka tidak menghargai, malah mereka melarang-larang. Ngapain itu kau urusin? Ngapain itu? Nah, itu yang sering mereka katakan ketika kita berbicara seperti ini. Ngapain kau urusin itu? Mereka, aduh, cari aman. Tapi hasil untuk mereka mana ada untuk kita? Tidak ada. Kita yang di ujung tombak yang selalu terancam ya dengan ancaman penistaan agama. Kita yang di sini yang terancam. Mereka tinggal enak saja. Lalu kita dengarkan seperti yang tadi di buku-buku diajarkan memakan sesama manusia. Lalu mereka nyaman-nyaman saja. Para pendeta mendengarkan itu nyaman-nyaman saja. Hanya ya udah kau lah situ. Tak berani mengungkapkan kebenaran. Takut mengungkapkan kebenaran. Iya, kalau saya gini, Pak. Kalau saya katakan untuk pendeta-pendeta kacangan itu, ya, saya sarankan kalian sobek aja kitab kalian. Karena kita bilang, kalau iya katakan iya, kalau tidak katakan tidak. Bagian itu lu sobek. Ya, lu nggak usah jadi pendeta sekalian, jadi gelandangan aja lu. Oke? Ya, kita tetap fokus sama ini aja, Pak. Jadi jangan kemana-mana. Biarkan mereka menanggung sendiri akibat dari perkataan dari perbuatan mereka. Ya, kita jalanin tugas kita, Pak. Ya. Iya. Tentang memakan manusia ini, bukan hanya dibunuh, tetapi dipanggang, dimakan. Gimana perasaannya itu ya? Itulah seperti saya katakan tadi ya, singa saja sudah sangat buas, ganas, tetapi sesama singa nggak mau mereka paling dibunuhnya tapi nggak dimakan. Saya pernah nonton memang singa itu mau membunuh temannya singa ya, ketika tidak satu kawanan, tetapi tidak dimakan. Ini dimakan. Lebih buas daripada singa sepertinya ini. Ini agama buas. Ya udah dilanjut sama teman yang lain. Saya mengerikan, saya cicik sudah. Ya, itulah Islam yang sebenar-benarnya, Pak. Teman-teman, inilah Islam yang sebenarnya. Hanya di sini kita bongkar. Teman-teman yang berani, silakan upload kembali video ini dan download video ini dan upload kembali di channel-channel Anda. Kalau Anda berani ya, it's okay. Bahkan saya menganjurkan agar video ini di-download dan di-upload di channel-channel kalian. Agar pesan ini sampai ke telinga, ke mata, ke hati keluarga-keluarga MUI. Ya, sampai juga kepada Departemen Agama Islam. Sampaikan ini pesan saya. Sampaikan. Jangan disimpan-simpan. Sharing aja videonya. Ini pesan dari Dewi Bulan dari USA untuk Departemen Agama, Menteri Agama, terutama agama Islam. Ada lagi bro yang mau disampaikan? Apa kita ada lainnya untuk gebukin maling? Padahal
orang Indonesia sangat banyak itu berlomba untuk ke Mesir belajar ke Al-Azhar pula itu ya. Tadi kan apa? Universitas Al-Azhar dan apa SMA Al-Azhar. Orang-orang Indonesia banyak itu berlomba ke sana, merasa bangga kalau sudah sekolah di sana. Lalu apa yang diajarkan seperti tadi, lalu mereka bawakan itu nanti ke Indonesia. Gimana jadinya Indonesia ini? Di mana persatuan Indonesia? Di mana apanya? Rasa kemanusiaannya lagi nggak ada lagi Pancasila. Kalau saya itu sudah tidak berurusan dengan yang namanya Pancasila, ya. Karena saya bukan orang Indonesia lagi, ya. Jadi buat saya sebenarnya nggak ada untungnya saya membahas ini yang di Indonesia. Iya benar bro. Nah, ya. Tapi karena ini masalah untuk menyelamatkan orang, ya, yang otaknya masih jalan, hatinya masih punya, ya, masih mau menjalankan agama ini, ya, saya ketuk hati Anda, otak Anda. Kalau Anda nggak mau dengar, terserah. Saya nggak ada urusan. I have nothing to lose. You want to go hell? Go to hell. Who cares? I don't. Okay? Ya, my job untuk menyadarkan kalian. Tidak lebih, tidak kurang. Kalau kalian nggak mau sadar, biar Tuhanlah yang berperkara. Saya jalankan tugas saya. Tuhan yang selesai begitu, itulah yang saya kerjakan. Ya, jadi yang saudara-saudara Muslim Live YouTube, kalau Anda masih merasa manusia, jadilah manusia. Ya, tinggalkan ajaran yang bukan dari manusia ini, ya, yang dari iblis. Ya, saya katakan bukan dari manusia, tapi dari iblis. Jangan bilang ini dari Allah, nggak ada Allah yang sebobrok itu. Ya, sebobrok ini nggak jadi kayak gini, nggak ada. Ya, saya sarankan Anda tinggalkan. Untuk yang lain saya katakan, bukan cuma bukunya yang harus jadi buku terlarang di seluruh dunia, tapi ajarannya. Seluruh ajarannya. Dari kitab, dari buku, dari hadis, semua. Jangan ada satu pun sisa di sini. Karena apa? Karena itu ajaran yang tidak benar. Ajaran yang harus jadi terlarang di seluruh dunia. Ya. Itu aja Ibu Dewi. Terima kasih. Baik bro. Kayaknya nggak ada lagi ya yang kita gebukin malingnya nanti lagi ya. Hari apa lagi bro? Kalau nggak salah hari Kamis ya. Kita gebukin besok maling kan lagi. Selasa apa Kamis? Diganti schedule-nya oleh Aisyah. Oh iya. Ya. Oke, siap. Kan sekarang schedule diputer-puter gitu biar nggak bosan ya. Jadi kita ada schedule lagi gebukin maling Kamis dan Sabtu seperti biasa. Ya. Nanti malam besok pagi waktu Indonesia jam 7 teman-teman apologet saya undang di Zoom ini untuk kita belajar bersama-sama bagaimana berapologetik yang baik, yang benar dan yang tepat ya. Saya mengundang teman-teman apologet seluruh Indonesia pagi waktu Indonesia Barat jam 7 bergabung di Zoom ini untuk kita sama-sama belajar berstrategi. Bagaimana kita hajar maling-maling ini ya. Itu aja kira-kira dari saya. Seperti tadi saya sudah ungkapkan, jangan percaya kami. Kalian harus cari tahu sendiri, find out for yourself. Ya, bagaimana agama kalian, apa sih agama kalian itu? Kalian bertanya, video tadi, gambar tadi, ya, tolong tunjukkan juga kepada ustadz-ustadz Anda. Pertanyaan saya tolong juga ditanyakan kepada ustadz-ustadz Anda. Kalau kalian tidak mendapat jawaban yang memuaskan, jangan gampang puas ya. Jangan iya aja apa kata ustadz, iya. Ya. Kalian harus do your own research. Kerjakan, cari tahu sendiri. Jadilah manusia yang cerdas. Jangan jadi manusia yang cuma bisa menghafal. Itu adalah menghafal itu cuma kelas kerak. Kerak itu cuma bisa menghafal, mengingat.
tapi tidak mau berpikir. Masih mending kera, masih mending gorila, masih berpikir, masih punya rasa kasihan. Oke. Sekali lagi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan menyaksikan Balada Aisyah. Seperti biasa, lagu kesayangan Anda. Itu tolong ada yang masuk di app dulu. Biar ibumu menimamu manja.
السماء